Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Saya Gede Edi Budiarjana, CGP Angkatan ke-9 dari Kabupaten Buleleng. Pada video kali ini saya membuat koneksi antar materi modul 1.1 sampai modul 1.4. Pada modul 1.1 membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 membahas nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan modul 1.4 tentang budaya positif, yang kesemuanya berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, poin yang pertama, pembelajaran berarti menuntun Anda menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Poin yang kedua, pendidikan harus menerapkan ing ngarso sing tulodo, ing madyo mangunkarso, dan tut uri handayani secara seimbang. Poin yang ketiga, pendidikan harus menganut asas trikon, yaitu 1. Kontinuitas, berakar pada budaya bangsa dan berkesinambungan. 2. Konvergen, pendidikan memanusiakan manusia. Yang ketiga, konsentris, pendidikan menghargai keberagaman. Pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, nilai yang dimaksud adalah berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Yang kelima, inovatif. Dan peran guru penggerak adalah yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Dan yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi hendaknya berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Pada modul 1.4 tentang budaya positif. Berdasarkan penerapan Bagja akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, dapat saya buat kesimpulan keterkaitan materi. Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana, maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif, dengan tahapan Bagja. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, sehingga tujuan pembelajaran yakni mewujudkan manusia yang merdeka akan tercapai. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil refleksi saya. Berdasarkan pertanyaan pemantik, yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Poin pertama tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir dalam teori ini adalah menang-menang. Yang kedua,
teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Poin yang ketiga tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Poin yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Poin yang kelima tentang posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum, kedua, pembuat rasa bersalah, ketiga, teman, dan keempat, pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Poin yang keenam tentang segitiga restitusi. Tahapan untuk memudahkan proses restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas anak, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaan pemantik yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah, perlu melibatkan murid dalam menyusunnya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini sehingga dapat menemukan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakannya. Perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru bergeser dari teman menjadi manajer. Saya sadar bahwa setiap tindakan anak mempunyai motif tertentu, tidak boleh ada pembiaran, melainkan kita harus menemukan motivasi intrinsiknya untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami berkaitan dengan penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama murid, mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka. Mereka juga lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, saya melihat hal lain dari diri seorang anak. Mereka menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur, tanpa rasa takut. Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pertanyaan pemantik yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika saya melihat respon murid dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter murid menuju profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan di lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan keberpihakan pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, maupun sebagai pemantau dan manajer. Pertanyaan pemantik yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai
dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri saya sebagai seorang teman bagi murid. Saya beranggapan bahwa begitu saya akan lebih dekat dengan murid, namun kadang saya merasa tidak dihargai dan dihormati. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer. Kadang jika tidak memungkinkan, saya memposisikan diri sebagai pemantau. Perasaan saya saat ini lebih tenang dan merasa dihargai dan dihormati sebagai guru. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid secara sadar mau memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan pemantik yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi namun tidak secara utuh. Ketika menangani masalah, saya biasanya akan memvalidasi tindakan murid yang salah. Saya belum menerapkan kegiatan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan pemantik yang ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid serta masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk serta mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Demikianlah video koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.